Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih kawan-kawan semua sudah kembali mampir ke channel kami di channel Bang Sule Official. Bantu subscribe, berkomentar dan berikan konten ini kepada kawan-kawan yang lain agar bermanfaat lebih banyak lagi. Sesuai permintaan beberapa jamaah yang hadir di WA saya bertanya tentang masa iddah, apa itu masa iddah dan kenapa ada masa iddah bagi para wanita dan berapa lama masa iddah itu. Hari ini saya akan coba membahasnya secara perlahan supaya para wanita tidak salah dalam memahaminya. Pertama, masa iddah itu adalah masa menunggu. Masa menunggu dari bercerainya seorang wanita dari suaminya atau wanita yang ditinggal meninggal suaminya. Maka ada masa menunggu pada hari-hari tertentu agar wanita itu boleh menikah kembali dengan laki-laki yang lain, atau ketika dia berpisah dengan suaminya bercerai, dia boleh kembali ketika masih dalam keadaan masa iddah dengan cara rujuk. Pertanyaan kedua, apa manfaat masa iddah itu? Masa iddah itu punya banyak manfaat. Dua di antaranya masa iddah itu manfaatnya adalah yang pertama memastikan rahim si wanita itu bersih, tidak ada janin yang dikandungnya. Maka dipastikan apakah dengan hari-hari tertentu yang sudah ditetapkan, apakah terlihat wanita itu masih ada bayi yang ada dekat kandungannya ataukah sudah bersih. Kemudian yang kedua, masa iddah itu bertujuan menunggu. Mana tahu ada rasa keinginan si laki-laki dengan si perempuan kembali bersama, hidup bersama, maka masa iddah itu diadakan agar mereka punya kesempatan bersama kembali dengan cara rujuk. Lalu yang ketiga, berapa lama masa iddah itu? Masa iddah itu lama sebenarnya tergantung dengan keadaan. Saya coba jelaskan secara perlahan-perlahan. Semoga ibu-ibu yang mendengarkan ini ataupun para laki-laki yang sudah beristri mendengarkan penjelasan ini supaya lebih memahami. Pertama, apabila seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki kemudian belum pernah berhubungan suami istri, belum pernah bercampur, atau dalam bahasa Arab dikatakan qabla dukhul, lalu kemudian mereka bercerai, mereka berpisah, maka pada poin seperti ini, posisi seperti ini, tidak ada masa iddah bagi seorang wanita. Di hari itu juga wanita itu boleh menikah dengan laki-laki lain. Kedua, seorang wanita yang apabila ia dicerai suaminya dan ia sudah mengalami menopause atau tidak lagi mengalami fase haid, kemudian dia dicerai sama suaminya, maka masa iddah bagi mereka adalah 3 bulan lamanya. Ketiga, apabila seorang wanita dicerai suaminya, dia masih muda, masih bisa mengalami haid atau menstruasi, maka masa iddah baginya 3 kali furugh atau 3 kali bersih dari haidnya. Kemudian yang keempat, apabila seorang wanita dicerai suaminya dalam keadaan hamil, maka sah tetap cerainya dan masa iddahnya sampai ia melahirkan bayi yang ada di kandungannya. Yang kelima, apabila seorang wanita meninggal suaminya dan ia dalam keadaan hamil, maka sama masa iddahnya sampai ia melahirkan bayi yang ada di dalam janinnya. Yang terakhir, yang keenam, apabila seorang wanita meninggal dunia dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddah baginya selama 4 bulan 10 hari atau lebih kurang 130 hari. Terakhir, ada pertanyaan salah satu dari sahabat kita, apakah sah menjatuhkan talak kepada istri ketika dia dalam keadaan hamil? Jawabannya, sah jatuh talaknya walaupun istri dalam keadaan hamil ataupun tidak dalam keadaan hamil ketika suami menjatuhkan talak dan mengucapkan kata cerai kepadanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.